Bunda, tetap sehat, tetap semangat. Di daerah kami masih musim hujan. Dari pagi sampai malam hujan terus. Jadi anak-anak aku proteksi dengan e-bedring untuk menambah imun tubuh mereka agar tetap bisa bersekolah, beraktivitas dan ekstrakurikuler di sekolah. Jadi e-bedring ini sangat bermanfaat buat anak-anak karena ada prebiotiknya, inulinnya, dan vitamin-vitaminnya. Selepas mereka pergi sekolah, biasanya aku langsung cus ke atas. Ini biasa aku gunakan untuk mandang-mandang, untuk saat teduh, atau bahkan untuk olahraga. Jadi di ruangan atas ini aku sejenak untuk relaksasi. Nah, kali ini aku memilih untuk olahraga karena ada yang komentar, kakak itu ada alat-alat olahraga kok nggak pernah disorot, kok nggak divideoin gitu ya kan. Jadi alat-alat olahraga ini sering aku pakai, cuman tidak sering aku short atau shoot videonya. Jadi habis dari atas aku langsung ke bawah lanjut untuk pakai alat olahraga ini. Jadi biasanya ini nggak lama-lama kok teman-teman, ini hanya sekedar 30 menit untuk meregangkan otot dan syaraf-syaraf. Aku kira kalau beres-beres rumah itu sudah olahraga, ternyata tidak teman-teman. Jadi 30 menit seperti ini amanlah pastinya ya. Nah, aku punya tips buat teman-teman. Pernah nggak teman-teman habis keramas tapi makin gatel gitu? Ini aku kasih tipsnya ya. Tuang sedikit kopi, bebas mau kopi apa aja, baru tuang shampoo yang teman-teman pakai seperti ini. Kasih air sedikit. Nah, jadi bentuk pasta gitu ya, Mams. Inilah sampo teman-teman. Jadi dijamin gatal-gatal di rambut akibat ketombe atau akibat apapun tuh pasti hilang. Sore harinya aku buat kasih project buat anakku yang paling kecil, kutip sampah. Jadi aku membiasakan anak-anak itu bekerja sama Bunda. Jadi totalitas kebersihan rumah ini bukan tanggung jawab aku saja, tapi aku menekankan ini rumah kita bersama. Kita harus sama-sama kerja sama untuk membersihkannya. Sambil temani aku cuap-cuap, aku ada sesuatu buat Bunda. Aku mau kasih tips cara menumbuhkan minat belajar pada anak. Minat itu ketertarikan untuk melakukan sesuatu. Jadi kalau minat belajar berarti ketertarikan untuk belajar gitu ya kan. Yang pertama Bunda, cari tahu dulu pelajaran apa yang disukai anak kita. Kalau sudah kita tahu, dukung semaksimal mungkin dengan cara cari tempat les yang menarik atau beli perlengkapan-perlengkapan yang menunjang hal yang dia suka. Yang kedua, ini yang paling penting Bunda. Walau si anak sudah kita leskan dan pasti kita akan membayar uang les ya kan, dan dimana kita tahu uang les itu lebih mahal dari uang sekolah. Nah, yang paling penting ini Bunda, jangan dipaksa anak-anak untuk mahir, untuk pandai. Dan parahnya kita ngomong gini, ih udah les pun masa nggak tahu, ih udah mama les kan mahal loh uang lesnya gitu. Jangan pernah sekali-sekali keluar kata-kata seperti itu, please hindari. Kenapa? Karena sekali anak itu jadi malas karena omongan kita, karena tekanan kita, mau gimana pun Bunda membujuknya untuk les kembali, untuk belajar kembali, untuk meminati pelajaran itu kembali, itu akan sia-sia. Pokoknya tugas kita hanya mensupport anak-anak. Lebih penting lagi kita beli benda-benda yang dia sukai untuk di bidang yang dia minatin itu. Kalau uang kita nggak ada Bunda, kita ajak anak untuk kerjasama menabung biar dia juga bisa menghargai barang yang dia sukain itu gitu, karena dia kan sudah berusaha untuk menabung. Nah, selanjutnya ini tentang PR Bunda. Kita cukup bertanya, ada PR enggak? Itu wajib kita tanya setiap hari ya. Ada PR enggak? Kalau enggak ada sekalipun Bunda, percayalah. Jangan
Pasti ada, pasti malas ngerjainnya. Jangan seperti itu, jangan sujon. Percaya aja. Karena Bunda, sekalipun anak tidak mengerjakan PR, anggap itu menjadi pelajaran buat dia. Karena guru di sekolah pasti memberi konsekuensi bila anak-anak itu tidak mengerjakan PR. Dengan sendirinya pasti anak-anak itu mau tidak mau mengerjakan PR pastinya ya kan. Nah, ini tugas yang paling sulit buat kita. Cari passion anak. Bantu anak kita untuk mencari apa sebenarnya passionnya. Karena kita nggak mau kan anak-anak kita saat SMA terus mereka bingung mau jurusan apa. Itu kenapa bingung? Karena mereka tidak tahu apa passionnya dari awal, apa yang disukainya. Jadi bukan menyekolahkan anak di sekolah keren tugas kita yang paling utama, tapi membantu dan menemukan apa passion anak kita. Itu yang paling sulit dan itu yang paling utama. Mau sekolah dimanapun, yang biasa-biasa aja pun, tapi kalau kita bisa membantu menemukan passion anak, percayalah anak akan berprestasi. Beda dengan kalau kita sekolahkan anak kita di sekolah yang terbaik sekalipun, tapi kalau kita nggak mendukung dan mencari tahu apa passionnya, sia-sia semuanya. Percuma kita membayar uang sekolah tiap bulan mahal-mahal Bunda. Selanjutnya, ajak anak berangan-angan, sesering mungkin berangan-angan. Ya, angan-angan yang enak-enak pastinya. Gimana ya kalau mereka besar banyak duit terus bagi-bagi, beli bebas, beli ini, beli itu. Atau bahkan gak usah nunggu besar lah. Kalian nanti juara diajak tanding, menang, dapat duit. Duitnya bisa traktir teman-teman, traktir saudara. Ya seperti itu aja angan-angannya yang simpel-simpel. Jadi mereka punya gairah untuk belajar. Next, berapapun nilai anak, sekalipun merah saat dia ngerjain PR-nya, saat dia UTS atau saat dia formatif, cukup kasih senyuman, jangan pernah marahin dan bilang aja, ih padahal kamu keren loh, padahal lebih dari sini bisa loh, ayo kenapa tadi pas saat ujian, ayo gimana tadi saat ngerjain PR-nya. Ya begitulah Bunda, jangan pernah marahin karena tidak ada anak yang bodoh, yang ada anak yang kurang fokus saja, itu ingat. Nah selanjutnya nih Bunda, yang terakhir, hidup itu penuh dengan masalah. Biasakan anak-anak menyelesaikan masalahnya sendiri. Jangan dikit-dikit kita jadi Superman, kita jadi pahlawan yang super duper cepat mengatasi masalah mereka. Biarkan mereka mengatasinya sendiri agar mereka terbiasa, nggak manja, dan secara tidak langsung pikirannya, ide-idenya, kreativitasnya untuk menyelesaikan masalah itu bertumbuh. Jangan dikit-dikit kita hadir di setiap masalah mereka. Udah deh, jangan sok jadi orang tua paling sayang, paling care kalau dengan seperti itu. Endingnya kita mengajarin anak-anak kita tidak bertumbuh dan gampang menyerah karena kita merasa kita care gitu kan. Coba dengan cara alternatif yang lain. Ya, ajak bicara, pancing ide-idenya keluar. Jadi secara tidak langsung, oh iya ya mak, kan gini ya harusnya ya. Nah seperti itu. Sekalipun PR, jangan langsung kerjain. Ya kita gampang aja ngerjainnya kan. Cari di Google, cari di mana gitu ya kan, tanya teman gitu ya kan. Tapi coba cari dulu, gali dulu potensinya, gali dulu usahanya. Jangan dikit-dikit langsung kita jadi Superman, Wonder Woman bagi anak-anak kita. Kita harus bantu dia untuk keluar dari masalahnya. Jadi masalah apapun nanti kelak dia bisa mengantisipasinya, dia bisa terbiasa. Karena kita tidak bisa memastikan kita ada terus di samping mereka, kita ada terus bisa mendampingi mereka. Tugas kita yang paling utama bukan menyekolahkan
dan memberikan pendidikan yang terbaik. Bukan, tapi tugas kita yang paling utama menumbuhkan minat mereka untuk belajar hal apapun yang mereka suka, sekalipun itu seni, sekalipun itu olahraga yang buat kita itu kan hobi gitu ya kan, tetap harus dukung. Oke, sampai di sini aja cuap-cuap aku di pagi hari ini, semoga bermanfaat. Dan terima kasih para bunda sudah nemenin aku nyetrika. Tapi ini gak aku sholat semuanya sampai susun-susun baju ya bunda, tapi bunda sudah biasa melihat aku nyetrika. Terima kasih.